Presiden Joko Widodo mengungkap sudah ada 96 negara yang sudah menjadi pasien Dana Moneter Internasional IMF. Ini menunjukkan kondisi ekonomi global sedang tidak dalam keadaan baik. Dia mengatakan hal itu didapat setelah bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva. Saya tahu betul kondisi global ini akan seperti apa dan dalam kondisi yang seperti apa. Dulu tahun 97-98 nggak ada 10 negara, nggak ada 10 negara yang menjadi pasiennya IMF. Guncang semuanya dan pemerintah kita ambruk saat itu. Sekarang ini 96 negara menjadi pasien. Apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Dia ini saran saya, ditulis baik-baik ya. Dia mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Ya, dia nggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia. Ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik itu? Presiden lain kalau tanya ke kita, bingung juga gimana itu Presiden Jokowi menyiapkannya. Ya harus disiapkan. Karena itu kebutuhan dasar kita. Yang lain satu daerah akan enak banget. Kita ini 17.000 pulau. Mereka nggak bisa bayangin betapa rumitnya manajemen negara kita ini. Menurutnya, ini jadi ciri mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan jalan yang mudah. Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia tak mendukung. Saat di Jepang, di Hiroshima di forum G7 saya bertemu dengan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva. Beliau sampaikan yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara. Sudah 96 negara. Ujar dia dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP di kantor BPKP Jakarta Rabu 14 Juni. Menurutnya, kondisi ini menjadi tanda lebih buruk dari kondisi krisis tahun 1998 lalu. Saat itu disebut hanya ada 10 negara yang menjadi pasien IMF. Dulu 98 berapa sih? 10 saja tidak ada, sudah geger semuanya. 96 negara ini menunjukkan situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sulit, ujarnya. Di samping itu, kabar mengenai Eropa yang masuk jurang resesi juga semakin menandakan kalau kondisi ekonomi global tidak baik. Mungkin 1-2 minggu kemarin kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk resesi. Informasi yang jelek-jelek seperti itu, ujarnya. Maka setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, APBD, BUMN semua harus produktif. Karena cari uang sulit, entah itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen tidak mudah, sekarang ini tidak mudah, sambungnya. Jokowi juga menyebut ini bagian dari tantangan mengejar visi Indonesia Emas 2045 mendatang, maka diperlukan fokus pada peningkatan produktivitas. Untuk melaksanakan ini, dia meminta adanya pengawasan yang dilakukan, artinya ada peran BPKP pada aspek ini. Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak mudah, inilah pentingnya peran pengawasan, sangat penting perannya, ungkap Jokowi. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Dana Moneter Internasional atau IMF pernah memperparah sakit atau krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1998 lalu. Saat itu, Indonesia sebagai negara yang sakit sebetulnya hanya cukup dirawat di ruang rawat inap saja. Tapi akibat saran yang diberikan IMF, sakit Indonesia malah semakin parah sehingga harus dirawat di ICU. Saran itu antara lain menutup PT Dirgantara Indonesia dan menghentikan pemberian bantuan sosial. Karena saran itu, daya beli masyarakat Indonesia anjlok, krisis ekonomi di Indonesia semakin parah. Atas pengalaman itu, Bahlil mengatakan Indonesia tidak akan mau jatuh lagi ke lubang yang sama, termasuk dalam memenuhi keinginan IMF agar Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor nikel CS yang disampaikan melalui IMF Executive Board Consultas 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu 25 Juni kemarin.